سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Sallallahu alaihi. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Agung Madinah yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepada ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya diterima di sisi Allah, dan kiranya Allah berkenan untuk memberikan nilai terbaik dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan pengajian zuhur kepada kita bersama dengan judul 4 penyebab kesombongan. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, sifat sombong atau kita kenal dengan al-kibr tentu merupakan salah satu sifat yang tercela, dan tentu kita berusaha Bapak dan Ibu untuk tidak memiliki sifat kesombongan di dalam diri kita. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18, di mana artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu daripada manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak dan Ibu kaum muslimin, dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesombongan itu bisa dilihat dari 2 ciri. Yang pertama, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang punya sifat sombong, maka mereka akan sulit untuk menerima kebenaran. Hatinya tertutup karena kesombongan yang ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang sombong itu adalah ghamdun nafs, menganggap enteng, memandang remeh orang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, bahwa orang yang sombong ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka memalingkan wajah daripada orang lain karena mereka angkuh ataupun sombong. Kemudian juga orang yang sombong itu ketika dia berjalan, dia menampakkan keangkuhannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin, perlu kiranya kita mengetahui apa sesungguhnya penyebab sehingga seseorang dihinggapi oleh penyakit sombong itu. Yang pertama Bapak dan Ibu kaum muslimin, adapun yang menyebabkan kesombongan itu hadir di tengah kehidupan
kehidupan manusia. Yang pertama, adanya ziyadatul mal, bertambahnya harta. Seseorang yang diberikan kekayaan, ketika dia tidak pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah, kemudian menganggap harta kekayaannya adalah bahagian dari ikhtiarnya semata-mata karena usahanya, kemudian dengan harta yang semakin bertambah, kekayaan yang semakin berlimpah, mereka bisa saja terjerumus kepada kesombongan. Padahal Bapak dan Ibu kaum muslimin, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qalbikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang jasadmu, Allah tidak memandang muka, Allah juga tidak memandang harta benda, Allah tidak melihat materi yang ada pada diri kita, akan tetapi yang akan dipandang di hadapan Allah adalah hati dan amalnya. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, bila harta yang Allah titipkan kemudian menjadikan seseorang menjadi sombong, maka sesungguhnya harta telah menjadi fitnah, akan membawa kepada kebinasaan. Lihat bagaimana dahulu Qarun ketika dalam kehidupan biasa-biasa saja, hidup dalam kesederhanaan, bahkan dalam kesengsaraan, beliau juga taat kepada Allah. Tapi ketika harta bertambah, kemudian harta semakin berlimpah, kekayaannya begitu dahsyat, lalu kemudian datang kesombongan yang pada akhirnya jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin, sejatinya pertambahan harta mesti kita sikapi dengan penuh rasa syukur. Orang yang pandai bersyukur dengan hartanya, kemudian dia pergunakan harta untuk berinfak di jalan Allah. Buya Hamka pernah berpesan, bila harta kita gunakan untuk makan minum, maka dia akan jadi kotoran. Bila harta kita gunakan untuk beli baju pakaian, dia akan usang dan laku. Bila harta kita simpan, pasti satu saat dia akan kita jadikan sebagai warisan. Namun bila harta kita pergunakan di jalan Allah, kita sumbangkan di panti-panti asuhan, kita gunakan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah, kita gunakan untuk membantu orang-orang lemah, kita gunakan sebagai investasi akhirat kita, investasi yang tidak akan pernah merugi dan pasti akan dilipat gandakan nilainya nanti di hadapan Allah, yaitu investasi dengan harta. Maka pergunakan harta untuk menjadi sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah. Jadi penyebab yang pertama kenapa seseorang sombong boleh jadi disebabkan karena bertambahnya harta. Semakin harta bertambah, kemungkinan untuk menjadi sombong juga akan semakin ada. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, yang menyebabkan seseorang bisa sombong dalam kehidupannya, ziyadatul mansib, bahwa bertambahnya kedudukan, bertambahnya jabatan, bertambahnya kekuasaan, bertambahnya pangkat. Ketika dia menjadi orang yang tidak punya pangkat jabatan, dia menjadi orang yang biasa saja. Tapi ketika dia sudah dilantik, dia sudah diberikan amanah, dia punya kekuasaan lebih hebat, maka karena itu ada kemungkinan orang-orang yang tidak pandai untuk memanfaatkan jabatannya, lalu kemudian dijadikan sebagai alat untuk menampakkan kesombongan. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa jabatan itu adalah amanah yang bukan hanya urusan kita dengan manusia di dunia ini, melainkan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu kaum muslimin, bertambah jabatan kita gunakan untuk banyak melakukan kebaikan. Kita diberikan kekuasaan, mari kita gunakan untuk menebarkan sebanyak mungkin manfaat, untuk berfastabiqul khairat dengan jabatan kekuasaan yang ada di pundak kita. Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin, orang-orang yang senantiasa memanfaatkan jabatannya untuk kebaikan, apalagi ketika dia jadi pemimpin yang adil, maka begitu hebatnya keutamaan. Bahkan kata Nabi SAW, kelak di hari kiamat, ketika manusia dihadapkan di yaumul mahsyar, kemudian akan dihadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu matahari begitu dekat, maka ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan
perlindungan di sisi Allah. Satu di antara 7 golongan manusia itu, kata Nabi, al-imamul adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Bila kemudian jabatan, kedudukan, kemudian membawa kita kepada kebaikan, menjadikan kita lebih banyak menebar manfaat, memimpin dengan penuh keadilan, insya Allah Allah akan berikan pertolongan dan akan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, dengan kita mengetahui kenapa orang bisa menjadi sombong, mudah-mudahan dapat kita jauhi, dapat kita minimalisir, sehingga jangan sampai ada sedikit pun sifat sombong itu di dalam diri. Sebab bila ada kesombongan, Allah tidak akan mengizinkan seorang manusia untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.